Berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, iyyaka, berhati-hatilah kamu, awasilah dirimu, jauhkanlah an tabtadi'a fid dinillah, melakukan perkara bid'ah di dalam agama. Bid'ah itu perkara yang dhalalah, sesat. Hati-hati dengan perkara bid'ah. Kata Syarih rahimahullah, bid'ah yang dihati-hatikan itu adalah bid'ah yang haram. Maka bid'ah yang haram itulah yang disebut dengan bid'atun dhalalah, bid'ah sesat, dan setiap yang sesat di dalam neraka. Karena Imam Izzuddin bin Abdissalam membagi bid'ah itu kepada 5 pembagian. Jadi menurut Wahabi, bid'ah itu satu saja, bid'ah sesat. Dah habis. Itu aja. Pokoknya setiap bid'ah sesat. Menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam 5. Menurut Imam Syafi'i 2. Menurut para ulama-ulama yang lain, kebanyakan seperti Imam Izzuddin bin Abdissalam, pembagian bid'ah. Jadi Wahaboy ini membagi bid'ah cuma satu saja. Bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Mana yang 5? Faqala al-bid'atu, ya, harus difahami juga bahwa bid'ah itu perbuatan malam yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakati dulu tu. Itu bid'ah. Jadi yang disebut dengan bid'ah, fi'lun malam, perbuatan yang tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah. Okey. Tapi bid'ah itu kata Imam Izzuddin bin Abdissalam ada yang wajib dia, yang tidak ada di zaman Rasulullah tapi wajib adanya hari ini. Mana itu? Kat-ta'limin nahwi, seperti mempelajari ilmu nahu, saraf, balaghah. Itu mana ada di zaman Rasulullah, tapi hari ini wajib. Kenapa? Kalau tidak dengan ilmu itu tak bisa kita mengartikan, mentafsirkan Al-Quran. Mentafsirkan Al-Quran butuh ilmu nahu. Mensyarahkan hadis butuh ilmu nahu. Maka ilmu nahu itu ilmu asas, ilmu pokok. Makanya bernama, ada metode hari ini, ada metode Fatih, ada metode Miftah namanya. Orang takkan bisa menggali Al-Quran, takkan bisa menggali hadis kalau tidak tahu ilmu nahu. Karena min saja di nahu itu banyak makna. Huruf ba saja itu makna. Ada ba tanda khafat kah? Atau ba huruf qasam? Ba billahi, atau ba, banyak makna ba. Ba lil ilsaq, ba lit tab'id. Banyak satu huruf ba saja, tapi maknanya luar biasa, banyak sekali. Jadi bagaimana? Maka kalau begitu bid'atun wajibah. Maka kata musannif, kata syarih, perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah tapi wajib untuk dilakukan hari ini, itulah dia mempelajari ilmu nahu. Karena dengan mempelajari ilmu nahu, orang akan faham dengan syariat. Makanya yang menghasilkan ulama itu memang pondok-pondok yang mempelajari ilmu nahu. Kalau pondok-pondok yang tak ada ilmu nahu, mana ulama yang dihasilkan? Tak mungkin menghasilkan ulama. Pondok dengan pondok yang ajar ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu mantiq, itulah dia. Kita kenal ya dengan Syekh Hashim Asy'ari, itu berguru kepada Syekh Saleh apa? Yang di Madura itu, yang di Madura, guru daripada Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Khalil Bangkalan, itu memang luar biasa
Oh, jadi orang dulu itu sudah alim baru ke Makkah mengaji. Dan ke Makkah pun ada yang pergi mengajar, ada yang ngaji lagi. Nah, gitu dia. Itu wajib hukumnya. Bid'ah tapi wajib. Dan ada juga bid'ah yang haram. Mana dia? Kamazhabul qadariyah, jabariyah, mujassimah. Seperti pahamnya qadariyah, jabariyah, mujassimah. Ini bid'ah. Ini yang haram, ini yang sesat. Mana dia mujassimah? Mengatakan Allah punya tangan, mengatakan Allah punya kaki, mengatakan Allah duduk di langit. Itu kan tajsim. Itu yang bid'ah dalalah. Maka mereka Wahabi ini teriak bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang bid'ah dalalah itu mereka termasuk pemahaman aliran mujassamah. Kan mereka mengatakan Allah punya tangan. Tapi tangan Allah tidak seperti tangan kita, kata dia. Yang mengatakan Allah punya tangan itu saja itu sudah bermasalah itu. Kalau tangan ini kan berupa anggota dia. Berarti Allah Ta'ala punya anggota. Mengatakan Allah Ta'ala punya anggota, itu sudah syirik. Ada bid'ah itu yang mandubah, yang sunnah. Nah, bayangkan, dia tak ada di zaman Nabi, tapi sunnah. Apa undang-undang sunnah? Apa? Takrif definisi sunnah. Apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mana dia? Bid'ah yang sunnah. Ka ihdatsur ribat wal madaris wal bina'ul qanatir. Seperti mendirikan sekolah, mendirikan musola dan mendirikan madrasah-madrasah. Zaman Nabi dah ada Nabi mendirikan sekolah? Tak ada. Tak ada. MDTA Madinah tak ada. Atau apa umpamanya? Tak ada. Nah, kita buat pesantren gini, Darul Hadis. Bid'ah tu. Tapi bid'ahnya bid'ah sunnah. Kita hari ini kita buat pendidikan bid'ah. Karena di zaman Nabi tak ada. Dipertegas lagi. Fakullu, maka keseluruhannya itu tak pernah ada di zaman Rasulullah. Tak ada di zaman Nabi orang buat sekolah. Tak ada. Jadi kita buat sekolah hari ini bid'ah, ya bid'ah, tapi bid'ah yang sunnah. Wal makruha, dan begitu juga ada bid'ah yang makruh. Mana bid'ah yang makruh? Kazakh rafatil masajid. Seperti menghias masjid, mendekorasi masjid, membuat kaligrafi masjid. Ini bid'ah ni. Bid'ah apa? Bid'ah makruh. Kata Wahabi haram. Tak boleh masjid ditulis-tulis kaligrafi. Tak boleh masjid ditulis ayat-ayat Allah. Di Madinah tu cuba tengok. Pergi dia ke Madinah. Makam Nabi saja ditulis dengan kaligrafi. Dinding-dinding masjid ditulis dengan kaligrafi. Cantik, indah ni. Memang dalam mazhab Maliki ada pendapat mengatakan haram. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti takut mengotori ayat Allah. Nanti khawatir kayak kita ni. Untung jendela kita ni tertutup ni. Kalau terbuka ni, dah burung merpati di sana. Nanti taik burung merpati, dah kena ayat Allah. Tu macam tu. Al-Malikul Mulku itu. Al-Malikul Mulki. Tu tengok tu. Untung saja itu rembesan air hujan. Kalau kotoran di atas, siapa yang berdosa tu? Orang yang menulisnya. Yang lebih berdosa lagi siapa? Ya, orang yang membuatnya itu, orang yang membuat kebijakan pakai iko itu. Gitu. Pengurusnya tak masuk, tak. Kerana Pak Maskur di situ. Pastikan nama itu Pak Maskur betul, tak air tu air suci yang jatuh tu. Kalau air najis yang jatuh tu, Pak Maskur dia Pak Adam nangon dosonya. Tapi kan itu kan air dari atap itu kan. Pas pula tu, kaidah itu yang dikhawatirkan oleh para ulama itu, membuat apa namanya? Kaligrafi masjid itu khawatir mengotori ayat Allah. Begitu juga menghias mushaf. Quran dihias bagus-bagus. Perbaiki, dipercantik ni. Itu bid'ah yang makruh.
Wa mubahatun, dan begitu juga ada bid'ah yang mubah. Mubah berarti bid'ah yang boleh. Mana dia bid'ah yang dibolehkan? Kamusafahatil uqbas salati subhi wal asr. Bermusafahah setelah selesai solat subuh dan solat asar. Habis solat subuh, solat asar. Tidak pula sunat, tidak pula wajib, tapi sekedar mubah saja. Ya, ini menurut pendapat Imam Izzuddin bin Abdissalam. Tapi ketika saya tanya dulu waktu ngaji dengan Masyaikh, dengan Syekh Abdullah Ahmad Ajin, kata beliau, walaupun ba'da subuh, walaupun ba'da asar, bersalaman selesai salat itu tetap hukumnya sunnah, kata beliau. Karena mengambil kepada umum hadis. Kata Nabi SAW, al-mu'minani idza yaltaqiyani tasafahani. Ketika seorang mukmin berjumpa, dia bersalaman, maka gugur dosanya sebelum dia berpisah. Begitu juga mubah, bid'ah yang boleh hukumnya, seperti tawassu' fil ma'kul, melapangkan dalam makanan. Begitu juga minuman, begitu juga dengan pakaian. Ya, dihukum dengan sunnah dia. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, dihitung mubah dia. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma ahdatsa, sesuatu yang baru dan menyalahi kitab Allah dan sunnah dan ijma' dan asar, maka itulah bid'ah dalalah. Menyalahi Quran, menyalahi sunnah, menyalahi ijma', menyalahi asar, itu baru bid'ah dalalah. Tapi kalau perbuatan yang baru itu daripada kebaikan dan tidak menyalahi kepada Al-Quran dan sunnah dan ijma' dan athar, fahuwa bid'atul mahmudah, maka dia adalah bid'ah yang terpuji. Ini jelas dia. Maulid Nabi, coba kita tinjau Maulid Nabi dari sisi ayat. Dari sisi ayat, adakah dari sisi ayat? Ada. Apa dari sisi ayat? Coba cari. Pertama, kita dianjurkan untuk falyafrahu bima atahumullahu min fadlih. Kita bergembira atas turunnya rahmat kepada kita. Apa rahmat kepada kita? Allah anugerahkan Nabi Muhammad kepada kita. Kedua ayat, wa dzakirhum bi ayamillah. Ingatlah ayamillah, tentang hari-hari yang Allah berikan kepada kita, termasuk hari bersejarah kelahirannya Rasulullah. Tiga ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang keempat tentang Maulid Nabi. Apa lagi? Tidak ada bertentangan sedikit pun dengan ayat Al-Quran. Wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat dengan sebutan Nabi Muhammad. Menyalahi dengan hadis Nabi? Tidak. Nabi pernah merayakan maulidnya dengan cara berpuasa. Ijma' juga tidak. Athar juga tidak. Maka oleh karena itu, maulid Nabi itu termasuk bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji. Kecuali ketika maulid Nabi minum kamput kita, ialah sambil baca marhaban, bagi-bagi pakai coki tu, masing-masing pengang coki tu kan, baca je marhaban, dituang je dek kawan apa tadi itu masing-masing. Itu baru jelas haram, menyalahi syariat, menyalahi kitab, menyalahi hadis, menyalahi ijma'ul ulama. Jelas hukumnya haram. Tapi kalau tidak, ya dibolehkan dalam pandangan syariat. Bahkan dikatakan oleh Imam Abu Syamah Syekhun Nawawi rahimahullah, wa man ahsana, dan daripada sebaik-baik ma ibtada'a fi zamanina, bid'ah di zaman kami. Ini guru Imam Nawawi, berarti di kurun yang ke-600-an Hijriah. Ma yaf'alu kulla'am, apa-apa yang dilakukan orang pada setiap tahun. Ini di tahun yang ke-600 Hijriah. 600 Hijriah orang dah melakukan perangai ini. Kulla'amin, setiap tahun. Apa? Fi yaumin, pada hari yang dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bid'ah mereka itu? Memperingati maulid Nabi dengan sedekah wal ma'ruf,
dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang, memasukkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin, karena Nabi kita SAW sangat mencintai fakir miskin. Jadi orang-orang dulu maulid nabinya sambil berbagi sedekah, bagi apa, karena memasukkan surur, rasa kegembiraan, rasa kebahagiaan kepada kaum muslimin, dan wabil khusus kepada orang fakir miskin. Nah, gitu dia. Kemudian syukran lillahi ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita telah diberi nikmat oleh Allah menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi 5 menurut Imam Izzuddin bin Abdul Salam, ada bid'ah itu wajib, ada bid'ah itu sunnah, ada bid'ah itu haram, ada bid'ah itu mubah, dan ada bid'ah itu makruh. Fatakunu ma'allahi subhanahu ala a'zamil khatir, karena sesungguhnya bid'ah yang haram itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu khatirun. Khatir itu sangatlah berbahaya dan bisa mengakibatkan kita berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habis. Lanjutan, wa jami'u adillatit tauhid, dan kesekalian dalil-dalil tauhid tentang adanya Allah, asluha fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala, itu asalnya semuanya itu dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil adanya Allah itu ada dalam Al-Quran. Siapa kemarin yang bilang dalil adanya Allah tak ada dalam Al-Quran? Kalau tak salah Said Agil Sirat, kalau tak salah saya. Kalau tak salah ya, beliau pernah bilang coba cari dalil adanya Allah dalam Al-Quran katanya. Imam Ghazali saja langsung mengatakan ini. Adillatit tauhid mawjudu asluha fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala, bahwa dalil tauhid adanya Allah asalnya itu ada di dalam kitab Allah. Waqad zakaraha suyukhana, dan telah menyebutkan akannya itu oleh guru kita, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhum, fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka, allati sanafuha fi usulid diyanah, yang mereka susun, yang menyusun akan mereka fi usulid diyanah, di dalam kitab usulud diyanah. Mana contohnya? Jadi dalil tauhid itu selain daripada Al-Quran juga ada dari hadis Nabi, kemudian ada daripada ijma', kemudian ada daripada ijma', dan juga ada daripada qiyas, ada daripada salah mursalah, dan lain sebagainya. Yang paling penting apa? Dalilnya itu adalah wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Setelah itu fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka la ilaha illallah itu yang pertama la maujud, kemudian la ma'bud, kemudian la maksud. La maujud, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu la maujud. Makanya ketika kita zikir subuh itu pakai dia, kalau yang pakai la maujud, la maksud, la ma'bud, la maksud itu diawali dengan ya latif. Ya latifu ya kafi ya hafidhu ya syafi. Allah ya latifu ya kafi ya hafidhu ya syafi. Ya latif 2 kali, ya khafi 2 kali, ya syafi 2 kali. Nanti baru ya wafi. Ya latifu ya kafi ya hafidhu ya syafi. Ulang lagi. Ya latifu ya kafi ya hafidhu ya syafi. Allah ya latifu ya wafi. Baru ya latifu ya wafi. Ya karimu anta Allah ya la ilaha illallah, la ilaha illallah mawjud, la ilaha illallah, la ilaha illallah ma'bud, la ilaha illallah, la ilaha illallah
maksud. Apa maksudnya? Ini dia. Maka kalau ada orang mengatakan tak ada dalil dalam Al-Quran tentang adanya Allah, ni ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu maksud kalimat la ilaha illallah. Mawjud. La mawjud. Tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu baru naik kedua. Ma'bud. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Sebenarnya ayat ini sudah menafikan nih ceramah kawan-kawan kita yang mengatakan siapa yang menyembah Nabi Isa dan di dalamnya itu ada sifat-sifatnya Allah, maka dia sama menyembah Allah. Ini dipertegas oleh ayat ini. Kemarin ada pula dikirim video oleh kawan-kawan, anak ya masih remaja ceramah, yang disembah Buddha juga sama Tuhannya kata dia. Yang disembah oleh orang apalagi Hindu sama, orang Kristen sama. Tujuannya juga sama, tapi namanya saja yang berbeda. Mana? Itu menyalahi ayat Allah ya. Jelas la maujud illallah. Tak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan selain daripada Allah batil. Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan apa lagi? Tuhan Ayah, Tuhan Nama, Tuhan apa lagi? Batil. Bagaimana kita bisa mengatakan mereka juga menyembah Allah? Tuhan mereka saja bukan Allah namanya. Wala ma'budu illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang berhak disembah itu cuma Allah. Bukan nama yang berbeda. Memang dari nama sudah berbeda, dari cara penyembahan juga berbeda. Wala maqsudu illallah. Tak ada yang dimaksud kecuali Allah. Maka kalau kita mengatakan mereka sama dengan kita karena cuma nama Tuhan saja yang berbeda, nah kalau begitu kenapa Nabi tidak mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, dah kalian ikut ajalah agama mereka, solat ajalah di mereka, nanti solat pula ke kami. Karena Nabi sudah mengatakan fainahum kuffar. Mereka tu orang kafir, mereka tu musyrik. Kan sudah ada dalam hadis Bukhari, orang-orang Yahudi ketika nak beribadah mereka membunyikan nakush, loncengnya. Kita bagaimana? Kita dengan azan. Ya kalau sama Tuhan yang disembah, mengapa harus azan lagi kita? Numpang pula lawak semayang ke tempat inyo tu. Kau lama-lama orang kau nampaknya cerdik tapi bongak jadinya. Ada mereka mengatakan namanya saja yang berbeda, yang disembah tu sama, la ilaha illallah. Astaghfirullah. Itu yang kita bahaya itu. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang dimaksud untuk disembah kecuali Allah. Kemudian dalil adanya Allah tadi lagi mana? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa yaqulunna Allah wa yaqulunna Allah. Apa? Jika mereka bertanya kepada kamu, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka katakanlah Allah. Itu tanda apa itu? Itu tanda adanya Allah. Ini kadang orang ni ragu dia. Apa? Mana dalil ayat bahawa Allah tu ada? Wah, saya masih ingat itu ceramah beliau tu. Yang ada tu Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Allahu sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allahu alimum bima tasnaun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Itu saja kata dia. Tapi tak ada tanda Allah itu ada, tak ada dalil kata dia. Ini dalil. Ketika mereka bertanya kepadamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa ini? Allah. Itu tanda Allah itu ada. Ya Allah. Tapi kalau memang mereka mau membuka pikiran mereka gitu. Nah, jadi
Wala in sa'alt wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahman fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi adanya Allah, yang kita tuju Allah, kemudian yang kita sembah adalah Allah. Kalau begitu, seluruh Tuhan selain daripada Allah batilun, seluruhnya itu batal. Karena ada dalam ayat ini, lau kana fi ilahatan la fasadata. Kalau seandainya Tuhan tu ada dua, la fasadata. Kalau seandainya ada Tuhan tu banyak, la fasadata, maka akan fasad. Akan rusak, takkan mungkin jadi dia. Kecik Tuhan yang pertama buat lapang futsal wak lu kan. Kecik Tuhan yang kedua jangan lapang futsal lagi dibuat lu nya, bola dibuat lu kan. Kecik Tuhan yang ketiga nak keciknya, jaringnya dibuat dulu katanya. Beko apa cara? Kecik Tuhan yang la fasada, tak nak kan jadi dunia nah. Jadi kalau begitu Allahu wahidun qahar. Allah tu satu. Wa 'alal jumlati kullu ma la ta'man halaka fi jahlihi fa talabu ilmihi fardun la yasughu laka tarkuhu hadhihi wabillahi at-taufiq. Maka oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, maka oleh karena itu dalil tentang adanya Allah itu sudah ada di dalam kitab-kitab, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam ijma'ul ummah, bahwa sesungguhnya setiap daripada aqwal, perkataan, wal af'al, perbuatan yang tidak diragukan lagi akan kebenarannya dan tidak aman lagi, tidak akan ada, tidak jaminan aman daripada kehancuran, fi jahlihi, karena kebodohan, fatalaba ilmihi, maka menuntut ilmu masalah itu hukumnya fardu bagi engkau. Jadi kalau karena menuntut ilmu itu kita menjadi rusak, fatarkuh, maka tinggalkan. Justru kalau wak mengkaji kau rusak wak jadinya. Tak ke mana-mana arah pikiran kita. Seolah-olah nanti bisa pula kita samakan Tuhan ni dengan robot nanti. Atau kita samakan pula nanti Tuhan ni pakai remote untuk menciptakan ini, tekan remote ini, tekan remote ini. Kalau itu engkau akan jahil. Falakatarku, maka lebih elok engkau untuk meninggalkannya. Hadhihi, maka inilah dia sifat yang disifatkan dengan kesempurnaan. Wabillahi at-taufiq, dengan Allah itu taufik. InsyaAllah nanti akan kita sambung kembali. Jadi intinya apa? Awalnya tadi adalah Imam Ghazali menganjurkan kita hati-hati dengan perkara bid'ah, ya, karena bid'ah itu sesuatu perkara yang dilarang dalam syariat kita. Yang bid'ah itu apa? Bid'ah itu perkara yang tak dibuat oleh Nabi SAW, tapi karena kata Imam Izzuddin bin Abdussalam, bid'ah itu ada 5, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah bahwa dalil-dalil tentang adanya Allah itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, dalam ijma', kemudian di dalam aqwalul ulama. Maka oleh karena itu, bagi siapa yang rasanya harus dia mengenal dalil-dalil itu, maka hendaklah dia menuntut ilmu tentang itu. Tapi siapa yang khawatir dia akan hancur nanti setelah mendalami ilmu itu, maka lebih baik baginya untuk meninggalkannya. Wabillahi at-taufiq, dengan Allah at-taufiq. Inilah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa. Sallallahu Rabbuna
على النور المبين أحمد المصطفى مرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Besok insyaallah di Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.